Baik, karena sudah jam 9:05, kita mulai, Midi. Sudah dihubungi semua teman-temannya yang belum bergabung. Halo, ada suaranya juga. Anissa, ada Anissa di sini? Ya, Bu. Sudah semua dihubungi teman-temannya, dikirim nih link ini Meet di grupnya. Ya, Bu. Oke. Oke, jadi kita mulai, Midi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Tadi belajar apa sebelumnya? Tejo. Apa? Tejo. Oke. PJOK. Oh, PJOK. Oke, siap semua Ji belajar hari ini. Coba dikasih nyala dulu kameranya, muka lihat muka-muka tak semua. Iya, Nadif. Siapa lagi? Yang lain? Azriel. Siapa lagi? Nyanyian masih baring-baring Ji ini semua. Siap jika belajar. Oke. Anissa ya, Anissa. Bu. Ibu Gina, Iya, bisa Ibu. juga langsung direkam langsung loh. Oh iya, Ibu. Iya. Langsung bisa direkam kalau pakai akun saya. Iya, Ibu. Oke, silahkan. Jadi ya, saya juga ikut memantau loh anak-anakku, nak. Ini baru 10 orang. Iya, baru 10 orang. Bisa dihubungi teman-temannya yang belum bergabung karena di absen ini dulu. Di, Iya, Bu. jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sebentar. Kelas 72, Di. Iya, Bu. Sebentar, tampil nih kah? Jam pelajaran ke berapa ini? Antania, ada Antania? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Arham? Arham? Oh, tidak ada Arham. Agus Vina? Hadir, Bu. Oke. Itu Agus Vina yang namanya Irmawati. Iya, Bu. Oh ya. Alanis? Hadir, Bu. Oke. Aldi? Tidak ada Aldi. Ananda Anggreni? Hadir, Bu. Andi Aziza Abdi? Azizah? Tidak ada. Aniza Mutmainah? Hadir, Bu. Oke. Arif Raffi? Hadir, Bu. Oke. Audia Desta? Audia Desta tidak ada. Azizah Sulfa? Tidak ada juga. Dina Arianti? Tidak ada juga. Elsa Sasonto? Elsa Santoso? Maaf. Elsa Santoso? Tidak ada. Fauzan Ramadan? Fauzan Ramadan? Tidak ada juga. Inayah Atifah? Inayah? Biasanya rajin ini Inayah. Muhammad Bilal Al-Ghazali? Tidak ada juga.
Muhammad Syahrullah. Tidak ada. Muhammad Rifki. Tidak ada juga. Muhammad Afgan Faradit. Afgan. Mana Afgan? Tidak ada Afgan. Azriel. Hadir Bu. Oh iya. Oh ini ada belum di atas tadi siapa? Adra Zahri Putra. Adra ada Adra? Tidak ada. Oke, Muhammad Fadli. Tidak ada juga. Raffi Rahman. Hadir Bu. Oke. Siapa lagi nih? Tegar Syahputra. Tegar. Tidak juga. Alfatur Ramadan. Tidak ada. Sambil dihubungi temannya yang belum bergabung. Supaya bergabung karena di absen. Muhammad Syahrul. Tidak ada Muhammad Syahrul. Nabila Burhan. Tidak ada juga. Nadif Faiz. Hadir Bu. Ya. Nikita Rupang. Hadir Bu. Oke. Nur Firsyah. Nur Firsyah. Tidak ada. Randy Christian Talumepa. Hadir Bu. Oke. Sartika Dewi. Sartika. Tidak ada. Sabrina Diva Kirana. Hadir Bu. Oke. Suci Ramadhani. Tidak ada Suci. Wahari Afrianto. Wahari Afrianto. Hadir Bu. Oke. Wahyuni Baharudin. Tidak ada Wahyuni. Oke. Ada yang baru masuk, tidak disebut namanya. Tidak ada Ji. Oke, jadi itu yang hadir cuma 14 orang. Oke, kalau begitu kita mulai nih pembelajaran hari ini. Masih diingat materi pekan lalu sampai di mana? Pembagian Pecahan. Oh iya, belum selesai PD pembagian. Iya Bu. Sampai pembagian. Pembagian. Sampai di sini pembagian. Kalau yang perkalian masih ingat? Perkalian, penjumlahan. Kalau penjumlahan, bagaimana caranya kalau dia kalau mau dijumlahkan? Bagaimana suatu bilangan kalau mau dijumlahkan? Harus diapakan dulu? Masih diingat tidak? Penjumlahan sama pengurangan. Sifat-sifat operasi pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Masih diingat? Masih Bu. Bagaimana? Itu Bu. Penyebutnya harus disamakan dulu. Penyebutnya harus disamakan. Itu untuk penjumlahan dengan apa? Dengan perkalian. Penjumlahan dengan pengurangan. Toh? Bentar sih. Tapi kok enggak tampil. Nah, misalnya kalau begitu, kalau masih ingat, coba ini berapa jawabannya? Misalnya 3/4 ditambah 5/8. Bagaimana caranya menjawab ini kalau ditambah? Kan Disamakan. bagaimana? Berapa penyebutnya yang diganti? Jadi berapa? Bagaimana, masih diingat cara
samakan penyebut? Cari angka yang bisa dibagi 4, yang bisa juga dibagi 8. Berapa kira-kira? 10 jangan. Berapa? 4 bagi 8, Bu. 8. Masuk ke Andi Arham. 4 bagi 8, Bu. 4 bagi 8. 8 bagi 4, Bu. Jadi berapa angka yang kita ambil? Berapa angka baru yang di sini? Berapa? Kan kita mau ubah samakan penyebut, berarti kita harus ambil angka yang bisa dibagi dengan 4, bisa juga dibagi dengan 8. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? 32. 32. Iya, bisa juga 32. Dari mana didapat 32? Siapa tadi bicara? Arif? Kan? 8 kali 4. Iya, 8 kali 4 toh pasti bisa dibagi 32 karena 32 didapat dari 4 dikali 8. Kalau 32 dibagi 4 berapa? Bu, saya Andi Arham, Bu. Iku Iya. kajaku review, Bu. Hah? Saya Andi Arham, baru kak ikut habis dataku, Kak. Oh, iya. Nanti di akhir nanti kasih ingat Kak. Andi Arham. Oke. Jadi ini berapa? 32 dibagi 4 berapa pasti? 8. 8 dikali 3 20. 4. Iya. Kalau ini 32 dibagi 8 Sama dengan 4. 4 dikali 5 20. 20 toh. Jadi, sudah disamakan penyebutnya. Kalau disamakan bawahnya pasti atasnya bakal berubah kan? Sama dengan berapa ini? 24 ditambah 20. 44. Iya, 44 per 32. Bisa begini, bisa juga adik-adik nanti misalnya kalau kerja soal, ini kan angkanya besar sekali hasilnya. Bisa dilihat di bagian bawah, dilihat dulu di bagian bawah ini yang di soalnya. Dilihat dulu di bagian di bawah, di situ kan ada 4 sama 8. 8 bisa tidak dibagi 4? Bisa. 8 bisa tidak dibagi 8? Tidak. Bisa. 8 dibagi 8 berapa? 1. Berarti bisa atau tidak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti bisa Jiki ambil angka 8, tidak perlu Ki kalikan ini karena angkanya besar sekali. Tapi kalau adik-adik mau begini bisa, tapi nanti bisa juga disederhanakan lagi. Misalnya ini sama-sama dibagi 2. 44 dibagi 2 berapa? 44 dibagi 2, ya. 20 kan? Iya. 32 dibagi 2 16. 16 toh. Baru masuk Afgan. Itu baru kita bisa bagi 2 lagi. Berapa ini? 22 dibagi 2. 11. 16 dibagi 2. 8. Bisa tidak 11 dibagi 2? Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, bukan tidak bisa, bisa tapi hasilnya koma kan? Hasilnya koma. Bukan bentuk bilangan bulat toh. Jadi kita anggap ini adalah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Misalnya ini tadi kita ambil 8 bukan 32. Misalnya kita ambil 8, sini 8, tambah sini per 8. 8 dibagi 4 tadi berapa? 2. 2 dikali 3? 6. 6. 8 dibagi 8? 1. 1 dikali 5? 5. 5. Berapa? 6 tambah 5. Kalau sudah sama penyebutnya begini kan bisa dijumlahkan. 6 ditambah 5, 11 toh? Ya, 11. Sama tidak? Sama tidak ini sama ini? Sama kan? Sama. Berarti ini langsung dia bentuk paling sederhana. Kalau adik tadi ambil penyebutnya 8, tapi kan tadi kita ambil penyebutnya 32. Sama Ji sebenarnya ini sama ini juga
Ini sama ini juga sama, cuman ini bentuknya belum disederhanakan. Kalau yang di bawah sudah disederhanakan. Sampai sini paham? Belum saya. Siapa tuh? Siapa belum paham? Saya Bu Afgan. Yang mana belum paham? Afgan Bu, Afgan. Iya, yang Dari bagian situ. mana kira-kira yang belum Yang 3 paham? per 4 tambah 5 per 8 bagaimana caranya? Masih ingat tidak kalau penjumlahan diapakan? Kalau mau dijumlahkan, Disamakan penyebutnya. samakan penyebutnya. Ingat tidak Afgan? Kalau menjumlahkan pecahan, disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, penyebut kan ditahu penyebut kan? Penyebut ini yang di bawah. Toh, kalau penjumlahan dia harus disamakan penyebutnya. Tadi temannya bilang penyebut barunya itu 32. Di mana dia dapat 32? 4 dikali 8. Kan kita kalau mau samakan penyebut harus mencari angka yang bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 8. Iya kan? Masih ingat tidak? Afgan masih ingat tidak? Hah? 24 bagaimana didapat? Kok 24? Iya, 24 bisa juga 24 karena kan kelipatannya ini kan, kelipatannya 4. 4 dikali berapa? Hasilnya 24 dikali 6. Oh, 8 dikali berapa hasilnya? 24. Nah, 8 dikali 3. Saya juga itu. Tapi tadi temannya bilang 32. Kenapa 32 kan? Karena di sini 4 dikali 8, 4 dikali 8 32. Pasti 32 bisa dibagi 4, itu 8. 32 juga bisa dibagi 8, yaitu 4. Begitu. Masih diingat intinya kalau penjumlahan disamakan dulu penyebutnya kan? Kalau berbeda penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Ya tidak Afgan? Iya Bu. Masih diingat kalau penjumlahan harus diapakan dulu kalau mau dijumlahkan? Dikali silang. Dikali silang itu untuk mengetahui yang mana besar. Kalau menjumlahkan harus disamakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya di bawah. Iya Bu. Ya toh ditahu nih cara samakan penyebut kan? Cari angka, misalnya di sini soalnya kan itu dia 4 sama 8. Cari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, bisa 32, bisa 24, bisa 16, bisa 8 karena kelipatan dari 4, kelipatan juga dari 8. Sembarang kita nanti pilih. Kemudian kalau di bawahnya ini misalnya kita ambil 32, berarti kita harus ubah juga di bawahnya kita ubah, berarti 32 dibagi 4 kan 8. 8 dikali 3 24. Makanya di sini kita tulis 24. Begitu juga di sebelahnya. Paham? Iya Bu. Paham Bu. Iya, Apa? jadi hah? Dari Bu. Apa? Didapat dari 3 kali 8. Yang mana? Iya, 24 kan kalau di bawahnya diubah harus kita ubah juga di atasnya karena tidak boleh di bawahnya saja berubah, di atasnya tidak. Nanti hasilnya beda. Atau dia Oh iya Bu. ini lagi. Jadi harus Iya Bu. kalau di bawahnya diubah berarti kita ubah di atasnya. Bagaimana Ibu cara tahu angkanya jadi berapa diubahnya? Caranya ini 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 berapa? 32 di. Perkalian. Masih ingat tidak perkalian? 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 8. Iya tuh? Iya, karena 4 dikali 8 hasilnya 32. 4 dikali 8 sama dengan 32. Berarti kalau 32 dibagi 4 pasti hasilnya 8. Kalau 32 dibagi 8 pasti hasilnya 4. Begitu. Iya kan? Iya Bu. Nah, makanya di 24 di sini juga sama 32 misalnya di sini 32 dibagi sama 8 pasti hasilnya 4 toh. 32 dibagi 8 4, 4-nya dikali ke atas, 4-nya dikali 5. Oh, 4 dikali 5 20, makanya di sini 20. Masih diingat gitu? Kan baru pekan lalu belajar. Masih.
Iya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, itu juga berlaku untuk perkalian. Sama, kita harus samakan dulu penyebutnya. Sama, Ji. Harus disamakan dulu penyebutnya baru bisa dikurangkan. Nah, kemarin kan kita sudah juga belajar yang perkalian. Kalau perkalian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Misalnya di sini ada soal 5/4 dikali 1/2. Ini kan beda penyebutnya. Kan di sini penyebutnya dia di sini ada 4, di sini ada di sini ada 2. Kalau perkalian dia bentuknya seperti ini. Kalau khusus untuk perkalian dia langsung saja dikalikan. Yang di atas dikali sama di atas. Misalnya di sini 5 dikali 1, 4 dikali 2. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 5 dikali 1 per 4 dikali 2. Berapa hasilnya 5 dikali 1? 5/8. Iya, 4 dikali 2 adalah 8. Jadi hasilnya itu. Jadi hasil kali dari 5/4 dikali 1/2 langsung saja dikalikan. Yang di atas dikali yang di atas, yang di bawah dikali dengan yang di bawah. Itu untuk perkalian, berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan harus kita samakan dulu penyebutnya kan? Ya kan? Masih diingat kita? Ya, Bu. Nah, untuk perkalian begitu kurang lebih. Sebentar. Kemarin itu sampai di sini. Supaya lebih jelas, saya bagikan lagi. Saya di sini. Oke. Nah, kemarin saya ulangi lagi sedikit. Jadi di sini karena kita mau lanjut ke pembagian. Nah, jadi di sini ini yang seperti yang kemarin, yang contohnya sudah dijelaskan yang ini. Nah, ini yang contoh yang A. Yang A kan dia 1/3 dikali dengan 1/2, kan beda penyebutnya. Kalau perkalian, khusus untuk perkalian dia bisa saja langsung dikali. Jadi sini kita peroleh 1 dikali 1 berapa? 1. 3 dikali 2 6. Makanya di sini dia hasilnya 1/6. Itu diperoleh dari ini, seharusnya 1 ya. Di sini 1. 1 dikali 1 dibagi atau per 2 dikali 3 yaitu 1/6. Ya, ada lagi contoh soal lain di bawah. Ini 2/3 dikali 3/4, kan beda kan bawahnya. Tapi kalau perkalian bisa diperhatikan itu langsung saja dikalikan yang angka di atas sama yang di atas, yang di bawah sama yang di bawah. Berarti berapa itu? 6 didapat dari mana? 6 didapat dari 2/3. Iya, 12 didapat dari 3 kali 4. Iya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Oke. Kak. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu diketahui pecahan misalnya A per B sama C per D. Intinya dia pecahan yang tidak sejenis karena penyebutnya beda. Berarti dia di sini B, di sini D. Kalau yang di contoh tadi di sini 3, di sini 4. Kan dia beda penyebutnya. Maka dengan syarat yang di bawahnya itu tidak boleh 0, B-nya tidak boleh 0, D-nya tidak boleh 0. Atau yang tadi yang di atas tadi kan 3 sama 4 itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0, maka akan berlaku seperti ini. Maka akan berlaku sifat ini. Sama dengan A per B dikali C per D, berarti yang atas sama yang atas. A dikali C, B dikali D. Sama tuh seperti yang di sebelah sini. Syaratnya yang di bawahnya tidak boleh 0, B-nya tidak boleh 0, D-nya tidak boleh 0. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Enggak aja, Bu. Ya gampang kan? Gampang kalau perkalian, dikalikan saja langsung. Iya. Nah, kemudian ada juga bentuk seperti ini. Ya, misalnya kan tadi bentuknya itu A per B. A per B sama C per D. A per B dikali C per D. Nah, misalnya yang B-nya ini sama dengan 1. Ini seperti yang di bawah.
B-nya sama dengan 1, berarti kalau per 1 kan kalau di matematika tidak usah Ditulis. iya, biasanya kalau per 1 tidak usah ditulis. Berarti misalnya di sini tulis Kak, A. A itu sama dengan A per 1, ya kan? Misalnya 2 itu sama dengan 2 per 1. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 hasilnya 2. Makanya dia tidak usah ditulis. Misalnya di sini 4 per 1 sama dengan berapa? 4 dibagi 1 berapa? 4. 4. Misalnya di sini 100 dibagi 1 berapa? 100. 100. Makanya dia tidak perlu ditulis karena sama aja dengan angka di atasnya. Paham? Paham, Kak. Iya, jadi berapapun dibagi 1 hasilnya adalah dia sendiri. Hasilnya dia sendiri. Berapapun yang dibagikan dengan 1 hasilnya dia sendiri. Makanya di sini untuk yang di sini contohnya. Nih, dia bilang di sini untuk B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 1. Ini diganti jadi 1. Berarti A per 1 sama dengan A per 1 dikali C per D. Berarti dikali tuh sama seperti yang tadi. Atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Hasilnya seperti ini. A per 1 kan tadi sama saja A. Makanya di sini dia berubah menjadi A saja. Karena per 1, tidak usah ditulis satunya. Kalau dia per 1, berarti sama dengan ini, mana tadi? A dikali C per D. Jadi hasilnya seperti ini, A dikali C per D. A-nya dikali tetap dengan C. Karena di bawahnya kan 1. 1 dikali D hasilnya berapa? D, tetap D. Karena 1 dikali apapun hasilnya tetap angka itu sendiri. Makanya di sini dia tulis dengan D saja, atau bisa tulis 1 dikali D. 1 dikali D kan sama dengan D. Makanya ditulis D saja. Berarti kalau misalnya adik-adik temukan nanti soal seperti ini. 5 dikali 2 per 3. 5 dikali 2 per 3. Bagaimana caranya menghitung itu? 5 dikali 2 per, atau di bawahnya berapa? 3. Iya, berarti 5 dikali 2 berapa? 10. 10 per 3. Iya, berarti hasilnya 10 per 3. Yang angkanya ini dikali dengan yang di atas, jangan dikalikan yang bawah ya. Dikalikan dengan yang di atas saja. Berarti 5 dikali ke 2, misalnya nanti seperti ini. A dikali C, jangan A-nya dikali D. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, ada juga ini, kemudian ada juga bentuk lainnya. Misalnya seperti ini. Sini ada A per B dikali A per B. A per B sama tidak dengan A per B? Sama. Makanya kita bisa tulis seperti ini. A per B kan berarti A-nya dikali dengan A, B-nya dikali dengan B. Berarti kalau A dikali A, pernah nih belajar perpangkatan kan? A dikali A berarti A pangkat 2. Toh? Misalnya saya tulis 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Tapi bisa juga saya bilang begini, 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Toh? Paham konsep pangkat kan? Pangkat ini sama dengan angka dia dikali dengan dia sendiri. Misalnya ini 3 dikali 3. Misalnya mau ubah bentuk perpangkatan, berarti jadi 3 pangkat 2, karena 3-nya sebanyak 2 kan, pangkat ini diperoleh dari berapa banyak ini 1, 2. Makanya di sini dia pangkat 2. Misalnya begini, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Iya, di mana didapat 4? Karena ininya ada sebanyak Ada 4. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini 3 pangkat 4. Iya kan? Iya, paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, makanya di sini dia karena A dikali A berarti sama dengan A pangkat 2. B dikali B berarti B pangkat 2 juga. Toh? Nah, misalnya ini ada lagi contoh di sebelahnya.
contoh seperti ini. Sebentar, saya hapus dulu. Ada contoh lagi di sebelahnya itu A per B dikali A per B dikali A per B. Berarti A-nya ada berapa? 3. 3. B-nya ada berapa? 3. Berarti A pangkat 3. A pangkat 3. B-nya juga pangkat 3. Nah, pangkat 3. Nah, kemudian ada bentuk, kenapakah ada bentuk begini? Ini sama saja seperti yang di sebelahnya. Misalnya, sebentar saya ulang. Ini sebenarnya ini yang di dalam kurung ini sama saja dengan ini. Hanya saja bedanya ditambahkan tanda kurung. Tanda kurung itu artinya apa sih Kak? Artinya tanda kurung artinya pangkat yang di atas ini itu punyanya A, punyanya juga B. Kan kalau biasanya kalau belajar Ki dulu pernah pasti belajar tanda kurung itu bisa dianggap dengan perkalian. Misalnya begini, saya tulis begini. Negatif 2, negatif 3. Maksudnya apa? Kalau ditulis begini. Negatif 2 dengan negatif 3. Maksudnya negatif 2 dikali dengan negatif 3. Jadi tanda kurung ini dibaca sebagai kali. Nanti kalau adik-adik belajar lebih lanjut matematika untuk SMP atau SMA kayaknya diperoleh nanti tanda kurung ini sama dengan kali. Bentuk lain kali. Jadi sama dengan itu, sama saja negatif 2 dikali negatif 3. Cuman kan pernah belajar toh kalau ada tanda negatif begini harus dikurung. Karena dia tandanya tidak boleh langsung begini. Ada kali ada kurang. Kalau misalnya tanda begini, pasti adik-adik bingung itu maksudnya dikali atau dikurang. Makanya kita perlu kalau tanda negatif perlu dikasih kurung begini supaya dia bisa dibedakan. Oh, negatifnya punyanya 3. Kemudian ini operasinya dikali begitu. Jadi intinya tanda kurung ini bisa juga sebagai bentuk lain dari kali. Jadi kalau di sini yang tadi kita bahas, sini kan ada tanda kurungnya. Kan tadi saya bilang artinya berarti tanda pangkat 3 ini punyanya A, punyanya juga B. Atau seperti ini, kan tadi awalnya pangkatnya miliknya masing-masing. Kemudian kalau kita mau gabungkan, kita tulis seperti ini, A per B pangkat, kan tadi pangkat 3. Jadi pangkat 3 ini taruh di luar. Berarti artinya A-nya, ini kan tanda kurung tadi artinya kali. Berarti A-nya dikali sama pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Kemudian yang di bawahnya B-nya dikali kali ini kan kurung dibaca kali. B-nya dikali dengan pangkat 3 berarti B pangkat 3. Iya. Sampai sini paham? Paham Kak? Nah, misalnya begini. Misalnya A pangkat 2 per B pangkat 2. Bagaimana kalau mau Kak ubah bentuk kurung? Saya A kali A, B kali B. Iya, A kali A, B kali B. Kan kalau misalnya saya ubah ke bentuk kurung, berarti pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2-nya ditaruh di luar. Paham kan kenapa pangkatnya ditaruh di luar? Iya Kak. Iya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa Kak. Iya, begitu. Mengerti. Itu perpangkatan untuk pecahan seperti itu. Oh ya, juga ingat di sini. Dia bisa diubah ke bentuk kurung, ada syaratnya. Syaratnya harus sama. Misalnya ini kan pangkatnya di sini pangkat 2, di sini pangkat 2, baru dia bisa diubah ke bentuk seperti ini yang di sebelahnya. Karena dia pangkatnya sama. Misalnya nanti ada adik-adik soalnya seperti ini, A pangkat 3 per B pangkat 2. Berarti tidak bisa diubah ke bentuk kurung begitu karena pangkatnya berbeda. Di sini 3, di sini 2. Tidak bisa nanti adik-adik tulis cuma jadi A per B pangkat 2. Tidak boleh, salah. Karena di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Bisa, ya kan? Ya, jadi harus syaratnya pangkatnya di sini sama, baru dia bisa diubah ke bentuk kurung begini. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan itu misalnya seperti ini. Misalnya 5 per 4
dibagi dengan berapa? Mau dibagi dengan berapa? Pecahan juga. Dibagi dengan 4/5. ya 4/5 lah misalnya. Dibagi dengan 4/5. Bagaimana ini Kak cara baginya Kak? Apakah sama dengan perkalian tadi 5 dibagi 4 baru 4 dibagi 5? Bukan begitu ya caranya? Iya Kak. Caranya itu kalau untuk pembagian sebentar. Caranya itu kita ubah ke perkalian. Bagaimana Kak caranya ubah ke perkalian? Dibalik. Dibalik. Oke, pintar. Jadi seperti 5 tulis dulu soalnya. Bagaimana Randy? 5/4 dikali 5/4. Iya, kenapa bisa dapat 5/4? 5/4 ini dari mana? Dari bawah. bawah. Dari sini. Dari yang dibalik. 4/5 dibalik jadi berapa? 5/4. Iya, makanya di sini jadi 5/4. Kalau kita mau ubah ke perkalian, kita ubah, ini kan awalnya pembagian, kita ubah ke perkalian. Harus dibalik yang di bagian sini, yang di belakangnya tanda bagi, harus dibalik. Awalnya 4/5 menjadi 5/4. Iya, makanya dia berubah jadi 5/4. Kemudian kita kalau sudah begini kan gampang kalau perkalian. Langsung dikalikan kan? 5 dikali 5, 4 dikali 4. Toh, 5 dikali 5 berapa? 10. Mungkin pilih cas. 25. 4 dikali 4, 16. 16. Jadi hasilnya 25/16. 16. Itu hasil apa? Hasil bagi dari 5/4 sama 4/5. iya, jadi tadi hasil bagi dari ini 5/4 dibagi 4/5. Hasil baginya itu ini. Cara baginya itu bagaimana Kak? Ubah ke perkalian. Kalau ubah ke perkalian Kak apa syaratnya? Syaratnya harus ini dibalik 4/5 menjadi 5/4. Nah, bisa juga adik-adik lihat di sini di PowerPoint ada konsepnya seperti ini. Ini misalnya di soal. Di contoh soalnya itu seperti ini. Nih. Kan awalnya 2/3 dikali sama 3/2 berarti sama dengan 2 dikali 3 dibagi 3 dikali 2. 2 dikali 3 berapa? 6. 6. Makanya di sini 6. 3 dikali 2? 6. 6 juga. 6 dibagi 6? 1. 1. 6 dibagi 6 kan 1. Nah, kemudian di sini ada juga sehingga kan tadi bisa kita tulis. Kan tadi 2/3 dikali sama 2/3 dikali sama 3/2 kan sama dengan 6/6. 6/6 kan sama dengan 1. Makanya di sini dia tulis 1. Iya kan? Iya, Bu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Misalnya di sini 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. 12. Berarti 12 ini kalau saya bagikan dengan 3 hasilnya? Hasilnya 5. 12 dibagi 3. Nih, saya tulis ulang. Jadi 3 dikali 4. 3 dikali 4, 12. Toh, 12 dibagi 4, pasti 3. Karena 12 dibagi 4 pasti 3. Karena 12 didapat dari 3 dikali 4. Berarti misalnya saya tanya, 12 dibagi 3 berapa? Pasti 4. Iya kan? Iya. Iya, begitu konsepnya. Jadi, misalnya di sini. Kan awalnya 12. 3 dikali 4, 12. Berarti kalau saya bagikan 12-nya dengan 3, hasilnya pasti 4. 4. Kalau saya tanya lagi sebaliknya, 12 dibagi 4 pasti 3. Iya, begitu konsepnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, kenapa Kak? Kenapa bisa ke 4? Karena 12 dibagi 12 dibagi 3. Iya, 12 kan didapat dari 4. Iya, Kak. Oke. Sampai situ. Begitu juga berlaku untuk yang di bawah sini. Di bawah sini, yang di bawah ini. Berlaku juga untuk pecahan. 2/3 dikali 3/2. Hasilnya tadi 1.
Nah, berarti kalau 1, misalnya ini tadi, 1 dibagi dengan 2/3 hasilnya pasti 3. 1 dibagi 2/3 hasilnya pasti 2/3. 3/2. Kalau misalnya yang tadi, kalau saya 12, berarti kalau 12 saya bagikan dengan depannya, berarti hasilnya pasti ini. Selain 12 saya bagikan dengan ini, hasilnya pasti di depannya, begitu kan? Oh iya iya. Iya, berarti kalau 1 dibagikan dengan 2/3 hasilnya pasti ini, ya kan? 3/2. Iya, jadi kalau misalnya 1 dibagikan dengan 3/2 hasilnya pasti 3/2. 2/3. 4/3. Iya kan? Sama seperti yang tadi, yang 3 dikali 4 sama dengan 12. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi sesudah itu sini. Jadi saya tulis misalnya tadi saya ambil yang ini. Ini di sini. Saya ambil ini. 1 dibagi dengan 3/2. 1 dibagi 2/3. Kan tadi saya bilang pasti hasilnya ini ya. Apakah benarkah hasilnya itu, Kak? Coba kita cek. Kita cek. Jadi di sini di soal ditulis 1 dibagi 2/3, ya kan? 1 dibagi 2/3. Bagaimana caranya baginya begini, Kak? Ini bilangan bulat, di sini ada bilangan pecahan. Kan tadi seperti yang kita bilang. Kalau ini dibagi ini ya. Kalau ini dibagi 1 dibagi 2/3 hasilnya pasti 1. 1 dibagi 2/3. 1 dibagi 2/3 hasilnya pasti ini, seperti yang tadi. Kalau ada bentuk seperti itu kan, hasilnya pasti 3/2, seperti yang tadi. Diingat lagi, kalau bentuk perkalian misalnya seperti ini, mungkin adik-adik belum paham. Misalnya seperti ini, 2 dikali 3 berapa? 6 dibagi 3 3. 2. 6 dibagi 3 2, karena 6 didapat dari, kalau kita bagi 3 berarti ada 3 angka. Oh, 3 angka. Angka berapa saja itu? 2, karena 2 dikali 2. Salah. Gimana, bukan begitu. Ini penjumlahan. 6 diperoleh dari, kan 6 dibagi 3. Saya mau bagi ke 3 orang, berarti masing-masing orang dapat 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 6. 6. Begitu kan konsepnya? Iya. Jadi ini tadi yang saya bilang. Makanya di sini berapa tadi? Misalnya 6 dibagi 3 berapa? 2. 6 dibagi 3 pasti ini 2 angka depannya. Sementara kalau seperti ini, kalau 6 dibagi 2 hasilnya pasti 3. Toh karena 6 didapat dari 2 dikali 3. Iya, Ya Bu. tidak? Konsepnya sudah masuk belum? Kan ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dibalik-balik Ji, karena bentuknya sudah jelas seperti ini. Karena 6 diperoleh dari 3 sama 2, berarti kalau 6 dibagi salah satunya, 6 misalnya 6 dibagi 3 pasti hasilnya 2. 6 dibagi 2 pasti hasilnya 3. Begitu Ji kebalikannya. Oh iya, Kak. Iya kan? Paham? Paham, Kak. Nah, jadi kalau sudah begitu, ini kan tadi berlaku juga untuk yang di bawahnya. Tadi yang seperti kita bilang. Kan tadi kita peroleh ini dikali sama ini hasilnya 6/6. Sementara 6/6 itu sama dengan 1, makanya dia tulis di sini 1. Kemudian kalau sudah begitu, seperti yang saya bilang tadi, apakah benar berlakukah juga untuk pecahan? Misalnya 1 saya bagi dengan 2/3, apakah hasilnya 3/2? Nah, kita cek di sini.
Makanya di sini dia bilang 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Berarti kalau misalnya bentuk seperti ini, 1 dibagi 2/3. Itu kan sama dengan seperti ini. Sama dengan 1 dibagi 2/3. Iya tidak? Iya tidak? Ini yang saya tulis yang di warna kuning. Ini 1 dibagi 2/3 sama dengan 1 dibagi 2/3. Begitu tidak? Bisa ditulis begitu tidak? Bisa, Kak. Iya kan, sama seperti ini. Misalnya 1 dibagi 2 berarti sama dengan 1/2, ya kan? Iya, Kak. 5 dibagi 4 sama dengan salah terbalik. 5 dibagi 4 sama dengan 5/4. Misalnya Misalnya 100 dibagi 2 sama 100 dibagi 2 sama dengan 100/2. Jadi bagi itu dibaca per. Berarti juga kalau ini yang seperti yang kita lihat, 1 dibagi 3/2 berarti 1/3/2. Iya kan? Iya. 1/2/3. Sin soalnya 2/3. 1/2/3. Itu sebentar saya hapus dulu. Banyak sekali coretannya. 1/2/3. Sama seperti itu. Sama seperti bilangan bulat. Bedanya di pecahan kan? Cara penulisannya sama. Bentar. Nah, kemudian kan tadi kita mau buktikan apakah benar. Kan tadi seperti yang saya bilang, apakah benar ini yang 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Nah, caranya kita tulis dulu. Ini yang di lingkaran merah ini kita ubah ke bentuk pecahan. Berarti menjadi 1/2/3, ya kan? 1 Iya, Kak. dibagi 2/3. 1 misalnya saya ubah supaya adik-adik tidak bingung. 1 dibagi 2/3, ya kan? 1/2/3 sama dengan, bagaimana itu caranya? Caranya itu dibaginya itu ini dikalikan ke atas, 3-nya kita kali ke atas. 3 dikali 1 berapa? 3. 3. Ini pernya tetap per 2. Jadi ini dikalikan ke atas. Inilah kenapa asal mula tadi dibalik. Kenapa dia dibalik? Kenapa ini dibalik? Misalnya ini tadi 5/4. Kan tadi soal pertama 5/4 dibagi 4/5. Kenapa Kak dia bisa tiba-tiba Kak ditulis 5/4 dikali 5/4? Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba yang awalnya 4/5 diganti jadi 5/4 atau 4/5 dibalik jadi 5/4? Asalnya itu dari sini. Dia dibalik. Kan misalnya kita mau tulis dalam bentuk pembagiannya, berarti 5/4 per 4 per berapa? 5/4 dibagi, ini kan tadi soalnya yang warna biru ini. 5/4 dibagi 4/5. Misalnya saya mau tulis dalam bentuk pecahan, berarti 5/4 per berapa? 3/2. Ini soalnya 4/5. Iya, per 4/5. Per 4/5. Kan kalau begini pusing nih toh, banyak sekali Mika pernya. Ini per juga. Iya kan? Iya. Jadi asal mulanya daripada kita tulis begini, tadi kita kalau begini kan tadi angka 3-nya naik ke atas. Berarti ini jadi naik ke atas. Jadi 5 dikali 1. Sebenarnya ada di sini per satunya. Jadi asal mulanya bisa dibalik. Karena ini seperti ini, kalau dia per 1 kan awalnya 1 dibagi 1 dibagi dengan tadi 1 dibagi dengan 2/3. 3-nya dikali ke atas. Jadi diperoleh 3/2. Jadi awalnya 2/3 menjadi 3/2, makanya dia dibalik. Jadi seperti itu. Maka ini tadi seperti yang kita bilang. Ini tadi kan 1/2/3 sama dengan 3-nya kan naik ke atas. Jadi 3/2.
2. 3/2. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Iya, jadi intinya dibalik itu asal mulanya. Kenapa bisa dibalik? Karena dia 1/2/3 begitu. Yang tadi kita balik supaya kita dapat hasilnya. Jadi kalau pembagian kita balik ini saja. Angkanya ini seperti ini, kesimpulan 1. Kesimpulan 1 misalnya di sini ada 1/A/B, berarti sama dengan B/A. Langsung bisa saja B/A. Awalnya kan A/B. Kemudian kalau dibagikan dengan 1 dibagi apapun berarti hasilnya dia dibalik jadi B/A. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Lanjut, ini untuk yang soal tadi. Oh, ini juga. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. 5 dibagi 3. Sama berapa? Nggak bisa Bu dibagi. Bisa, Bu. Koma-koma kan? Koma. Iya. Nah, bisa kita ubah ke bentuk seperti ini yang kesimpulan 2. Ini, ada kan di sebelah? Ini. Sama toh, misalnya A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Berarti kita ubah menjadi bagaimana kalau ikut itu di sebelah? 5, tulis dulu A-nya kan? A-nya sama dengan 5. 5 dikali 1 per berapa di sini? 5 dikali 1/3. Atau misalnya begini kalau belum paham. Kan tadi saya sudah bilang 5/3. Misalnya saya ubah ke bentuk pecahan. Berarti tulisnya bagaimana? 5 Kali 1. 3 toh? 5 dibagi 3 sama dengan 5/3, ya kan? Iya Kak. Nah, makanya di situ kita bisa tuliskan juga seperti ini. Sama dengan 5 dikali 1/3. Karena kenapa Kak? Karena 5 dikali 1 5. 5/3. 3. Sama tidak? Sama tidak yang di sini sama di sini? Sama Kak. Sama, berarti ini 5 dibagi 3 itu bisa tulis seperti ini. 5 dikali 1/3. Karena hasilnya sama, ya kan? Iya Kak. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Oke. Kemudian di bawah ini seperti yang tadi. Ini seperti yang tadi. Oh ya, misalnya ada juga pecahan seperti ini. Nanti kalau ada adik-adik dapat soal, misalnya 2/3 dibagi 4/5 sama dengan 2/3 dikali ini. Kita ikuti bentuk ini. 1 per berapa ini? 4/5. 4/5 kan tadi kalau ada begitu sama dengan kebalikannya, ya kan? Kan tadi kalau ada bentuk seperti ini 1/4/5 berarti kita balik. Berarti 5-nya naik ke atas menjadi 5/4 toh. Itu 2/3 dikali 5/4. Nah, karena di sini kan tadi seperti yang tadi kita bilang, kalau dia pembagian kita ubah ke bentuk perkalian dengan syarat yang di belakangnya tanda bagi harus dibalik. Kenapa? Karena begini, karena dia menjadi dibagi dengan ini yang warna biru menjadi 1/4/5. Sebentar, saya nah, jadinya begini. Jadinya tadi kan kita awalnya bentuknya seperti itu, kemudian kita balik awalnya 4/5 yang di warna kuning, 4/5 menjadi 5/4. Kemudian kalau sudah begini bisa dikalikan. Kan 2 dikali 5 berapa? 10. 3 dikali 4 12. Makanya di sini jadi hasil bagi dari ini, hasil bagi dari 2/3 dibagi sama 4/5 itu hasil baginya 10/12. Iya, 10/12 ini tadi. Begitu. Sampai sini paham? Paham Kak. Nah, nanti misalnya adik-adik kerjakan soal, misalnya saya kasih soal pembagian. Berarti bisa kita tulis begini dulu.
Kita tulis baik-baik sesuai konsepnya. Misalnya ini 3/6 dibagi 2/4. 3/6 dibagi 2/4. 3/6 dibagi 2/4. Sebentar. Itu sama dengan berapa tadi? Bagaimana tadi caranya? 6 dikali. Adik-adik bisa tulis begini, 1/2/4. Kan awalnya dia tanda bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Berarti dia harus diubah menjadi 1/2/4. 1/2/4. Toh? Oh, jadi kalau Ini kan ke satunya. iya, asal mula dibalik. Kita harus tahu kenapa bisa tiba-tiba dibalik. Jangan-jangan nanti adik tidak paham konsepnya. Jadi Oke, Pak. karena dia 1 per ini, yang ini. 1/2/4 kan? Saya tulis ulang di bawah. Berarti 3/6 dikali dengan, kalau tadi yang di kurung merah itu menjadi 4-nya naik ke atas. Berarti dia jadi terbalik menjadi 2/4 menjadi berapa kalau dibalik? 4/2. 4/2. Iya, kemudian kita kalikan, berapa hasil kalinya? 12/12. Iya, 12/12 kan, 3 dikali 4 sama 6 dikali 2. Jadi hasilnya 12/12. Berarti hasil baginya ini sama dengan 12/12. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau begitu nanti kalau sudah paham saya kasih PR. Kemudian ini ada juga perkalian desimal. Perkalian desimal ini sama Ji. Jadi ada 2 cara, saya kejar cepat saja karena waktunya sudah habis. Jadi perkalian desimal itu ada 2 cara. Pertama, kan adik-adik ingat toh mengubah pecahan. Kalau 2 angka di belakang berarti dia per 100. Kalau dia 2 angka di belakang koma, kalau dia 3 angka di belakang koma per 1000. Per 1000. Per 1000. Kalau 1 angka di belakang koma berapa? Per 10. Per 10. Per 10. Kalau yang ini 2,83 berapa angka di belakang koma? Per 100. 2 angka ya kan? Makanya dia di sini per 100. 100. Kemudian ini 1,6 berapa angka di belakang koma? 10. 1 angka berarti dia per 10. 10. Nah, makanya jadi dia berubah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Ketika sudah menjadi bentuk pecahan seperti ini, kan kalau pecahan perkalian langsung saja dikalikan, tidak usah disamakan penyebut. Jadi bisa langsung kita kalikan seperti ini. 283 dikali dengan 16. 100 dikali dengan 1000. Jadi kita peroleh nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kan ini dia per 1000. Kalau per 1000 berarti kalau kita mau ubah ke bentuk desimal berarti dia berapa angka di belakang koma kalau per 1000? 3 angka. Makanya di sini dia menjadi 3 angka belakang koma, ada 1, 2, 3, ya kan? Iya, di sini koma, berarti 3 angka belakang koma. Berarti kalau 4528 per 1000 kita ubah ke desimal kan 1000. Ingat ki 1000 berarti 3 angka belakang koma. Berarti di sini kita hitung dulu berapa angka, misalnya di sini 1, 2, 3. Oh, berarti komanya di sini. Karena di belakang koma harus 3 angka, yaitu 1, 2, 3. Ya kan? Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, kemudian ada juga cara lainnya. Cara lainnya itu kita ubah menjadi bentuk seperti ini tadi. Kita ubah menjadi ini. Kita kalikan seperti biasa yang cara-cara tradisional. Kita kalikan seperti ini. Ini dikalikan dengan ini. Kalau ingat tidak, kalau penjumlahan kemarin komanya harus lurus. Tapi kalau perkalian tidak perlu demikian. Tidak perlu demikian kalau perkalian. Jadi intinya kalau perkalian dia harus sejajar ini angka di belakangnya. Kalau misalnya komanya harus lurus berarti 2,83 sama 1,6. Kan di angka di belakang sini kan kosong, 3 tidak punya teman. Kalau perkalian tidak boleh seperti itu. Jadi yang didahulukan 3-nya dulu. 3-nya harus punya teman, berarti 6-nya mundur ke belakang, ya kan? Iya, Kak. 6-nya mundur. Awalnya jadi seperti yang seperti tadi menjadi di sini 6, di sini koma 1. Kemudian kita kalikan begitu. Kita kalikan seperti biasa perkalian. Jadi peroleh hasilnya seperti ini, sama juga seperti yang tadi. Nah, kemudian
Nanti saya kasih tugas di Google Classroom, silahkan dicek tugasnya. Nah, ini juga sama untuk pembagian, tapi ini salah contohnya, harusnya di sini tanda bagi. Bagi. Kalau dibagi tadi bagaimana kalau kita mau ubah ke perkalian? Dibagi. Jadi ini awalnya 16/10 menjadi 10/16. iya, 10/16. Berarti harusnya di sini 10/16. Kalau di sini tanda bagi, berarti di sini jadi 10/16. Baru kita kalikan. Nanti hasilnya pasti beda sama ini kan? Beda. Hasilnya beda karena dia pembagian. Kalau kita ubah pembagian. Nah, kemudian ini ada, nanti saya kasih tugas ini. Nanti ada di Google Classroom. Di situ dilihat soalnya, di situ juga dikumpul. Oke? Iya Kak, belum periksa tugasku Kak yang kukirim. Oke, sebentar. Nanti saya periksa. Nah, kemudian di sini ada juga sedikit ya, operasi hitung campuran. Apa itu maksudnya Kak, operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran itu berarti dia ada lebih dari satu operasi. Operasi itu apa Kak? Operasi itu tanda tambah, kurang, bagi, kali, itu namanya operasi. Di sini, di contohnya, di sini ada tanda tambah, ada tanda jumlah. Di sini juga ada tanda kurang, berarti ada lebih dari satu operasi kan? Ada dua, memuat dua tanda operasi. Tanda apa saja? Tambah dan kurang. Tambah dan kurang. Nah, kalau di sini ada berapa operasi? 2. Dua, apa saja? Tambah dan kali. Tambah dan kali. Kalau di sini operasi ada juga kali dan Ada kali dan kurang dan bagi, ada 3. ada 3, ada kali kurang bagi. Kalau di sini bagi, Tambah kali. berarti ada berapa operasi? 3. 3. Kalau yang di bawah sini ada berapa? Ada 4. Bagi Ada kali 4. tambah. Kali kurang tambah. Iya, toh ada 4 operasi, ada bagi, kali, kurang, tambah. Nih. Nah, kemudian adik-adik kalau nanti ketemu soal yang seperti ini, seperti yang di bawah yang banyak sekali tanda operasinya, ada harus dikerjakan dulu, ada yang tidak harus ada yang intinya ada harus dikerjakan dulu. Menurut adik-adik yang mana duluan dikerjakan, ini yang di saya kotak merah. Yang mana duluan dikerjakan? Kalau ada soal seperti itu. 1/3 bagi 8/9. Baru 1 kali 1/4, baru kurang 2/5 tambah 1/2. Nah, jadi untuk tanda perkalian sama pembagian harus didahulukan dulu perkalian. Berarti kita kalikan dulu ini sama ini. Kita kalikan. Jadi kalau ada tanda nanti adik-adik perkalian dulu dikerjakan yang pertama. Nomor 1 itu perkalian. Kemudian nomor 2 baru kita bagikan. Kemudian yang nomor 3 baru kita jumlahkan atau kurangkan. Misalnya dalam hal ini. Sini kan ada soalnya. Ini yang nomor 3 coba yang bagian atas. Coba lihat baik-baik. Tandanya ada apa saja? Bagi tambah kali. Bagi tambah kali kan? Ini bagi tambah kali. Yang mana duluan? Perkalian. Intinya perkalian dulu didahulukan. Berarti 1/3 dikali sama 1/4. Kalau didapat hasilnya misalnya A/B, hasilnya A/B. Berapakah nanti kalau dikali? Kemudian kita lakukan ini yang pembagian. 2/5 dibagi 1/2. Misalnya hasilnya C/D Kak. Nah, ketika sudah dapat hasilnya, hasil kalinya itu A/B sama hasil kalinya itu C/D, baru kita bisa jumlahkan. Berarti C/D ditambah dengan A/B. Ini baru kita jumlahkan. Jumlahnya itu hasil bagi dari ini sama ini, kemudian hasil kali dari ini sama ini. Jadi yang didahulukan itu perkalian sama pembagian. Kalau ini kan dia perkalian pembagiannya tidak digabung maksudnya bisa ada pemisahannya, itu tanda tambah. Berarti adik-adik bisa bebas mengerjakan, bisa dikerjakan dulu pembagiannya baru dikerjakan perkaliannya. Tapi tidak boleh nanti misalnya adik-adik kerjakan pembagiannya dulu baru adik-adik tambah dengan ini baru diperkalikan, tidak boleh, hasilnya salah. Jadi ada urutannya dalam mengerjakan pecahan campuran. Pernah dipelajari belum di bilangan bulat?
Kayaknya dipelajari, Dik. Iya. Nah, jadi kalau ada perkalian sama pembagian, kalau ada perkalian sama penjumlahan, perkalian dulu. Kalau ada perkalian sama pembagian, perkalian juga dulu. Jadi misalnya nanti ada tanda sini. Ada perkalian, penjumlahan. Perkalian dulu. Kemudian perkalian, pengurangan, perkalian dulu. Perkalian, pembagian, perkalian juga dulu. Nah, misalnya ada tambah pembagian sama penjumlahan, berarti pembagian dulu. Berarti tanda pengurangan, penjumlahan sama pengurangan itu di akhir. Kalau ada perkalian sama pembagian, mereka yang diutamakan. Sampai situ paham? Bisa ditangkap maksudku? Paham, Kak. Jadi kalau ada perkalian nanti adik-adik perhatikan dulu tanda-tandanya, jangan langsung dihitung saja. Misalnya ini nanti. Misalnya ini di atas. Ini yang contoh nomor 2. Ini. Kan di situ ada penjumlahan sama perkalian. Berarti yang mana didahulukan? 8 tambah. 8 ditambah. Jadi yang didahulukan itu Perkalian baru kita. perkalian dulu. Berarti 1/3 dikali sama 2/5. Baru hasilnya ini nanti ditambahkan dengan 1/2. Iya kan? Iya, Bu. Iya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Jadi kalau tambah sama kurang, Kak, yang mana duluan? Kalau tambah sama kurang bebas, Ji. Bisa Ji misalnya ini kan contoh di atas tambah sama kurang. Bisa Ki sembarang. Mau Ki dulu jumlahkan ini atau mau Ki dulu kurangkan ini. Bebas Ji kalau tambah sama kurang. Cuman kalau ada perkalian dulu diutamakan. Iya, Kak. Oke, sampai sini bisa ditangkap maksudnya? Paham, Kak. Oke, ya nanti kalau paham saya kasih juga tugas ini. Jadi nanti ada 2 soalnya di Google Classroom. Di situ dilihat soalnya. Di situ juga dikumpul, Dik. Iya, Kak. Oke, karena waktunya juga sudah habis. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Sisa berapa orang ini? Sisa 12 orang. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti saya kasih tugasnya. Rajin-rajin itu kayaknya ada beberapa orang belum kumpul tugasnya dari tugas pertamanya. Nggak dapat itu nilai nanti. Oke. Jadi karena Classroom. selanjutnya pembelajaran apa habis ini? Iya, di Google Classroom. Nanti saya upload tugasnya di situ Google Classroom. Sudah, Mi, Bu. Pernah aku upload tapi belum diperiksa. Oh iya, tunggu Mi. Oh, nanti ada lagi tugas kedua. Habis ini pelajaran apa? Pelajaran pejok tapi belajar gitu. IPS, Bu. Oke. Oke, jadi nanti dikasih ingat juga temannya nah yang malas-malas kerja tugas dinilai itu. Iya, Bu. Dinilai. Jadi juga hadir di Google Meet karena satu pekan 1 kali Ji. Nggak banyak Ji kuota diambil sebentar Ji. Oke? Baru yang minggu lalu yang di Classroom. Iya. Baru 1 tugas yang dikasih di Classroom. Iya, nanti saya upload habis ini ada lagi tugas kedua. Oke? Jadi 3, Bu. Jadi 3, Mi. Iya. Soal kan itu dulu soalnya di Google Classroom 1 tugas di upload yang tentang apa itu? Pecahan yang pertama, kemudian nanti ini yang kedua perkalian dan pembagian pecahan, toh? Kak. Jadi ada 2 tugasnya nanti. Satu tugas kan ada 2 soal, ini juga 2 soal nanti. Jadi ada 4 soal totalnya semua. Iya, Kak, 4, Mi. Oke, berarti tetap dihitung 2 tugas kan beda topik. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi adik-adik tetap semangat belajar, jangan malas-malas. Nanti ada beberapa itu kayaknya yang tidak nak paham atau tidak nak tulis caranya. Kalau tidak nak tulis caranya, tidak aku nilai itu. Paling aku kasih nilai 50 Ji. Jadi kalau kerja ki soal begitu, tulis ki caranya. Kenapa bisa dapat begitu jawabannya? Oke?
Iya, Bu. Oh iya. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut ke pembelajaran selanjutnya.